Lampung kompeten, are you ready? Sebelum masuk lebih dalam pada topik pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat teori sebagai pisau analisa yang akan digunakan, yaitu analisa Viro atau valuable, rare, inimitable dan organized to capture value yang merupakan suatu alat untuk menganalisa sumber daya internal dan kemampuan untuk mengetahui apakah organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dasar pemikiran dalam kajian ini adalah bahwa Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2020 sampai 2035 akan mengalami suatu fenomena yang dinamakan bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk usia produktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Adapun puncak bonus demografi di Lampung akan terjadi pada 2035. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai engine of growth bagi pembangunan dan perekonomian. Secara eksplisit, bonus demografi diukur melalui rasio ketergantungan atau dependency ratio yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun dengan penduduk usia non-produktif, yaitu 0-14 tahun ditambah usia lebih dari 65 tahun. Provinsi Lampung akan memiliki rasio ketergantungan terendah pada tahun 2035 dengan nilai 45,4 yang berarti bahwa 54,6% penduduk berusia produktif akan menanggung 45,4% penduduk berusia non-produktif. Bonus demografi tidak hanya membawa peluang tetapi juga ancaman. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan terjadi peningkatan pengangguran usia produktif yang tentu akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Untuk memanfaatkan bonus demografi, terdapat beberapa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi, antara lain, tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja, SDM yang berkualitas dalam hal ini berpendidikan dan sehat serta pemberdayaan gender agar dapat mengoptimalkan potensi angkatan kerja seluas-luasnya. Berikut ini adalah profil tenaga kerja Provinsi Lampung per tahun 2020. Berdasarkan data dari BPS, ditemukan bahwa sektor pertanian yang terdiri dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan masih menjadi pekerjaan utama bagi 45,94% penduduk Lampung. Selanjutnya terkait daya saing Provinsi Lampung, yang dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 secara konsisten mengalami peningkatan, namun sayangnya pada tahun 2019 justru mengalami penurunan, yang tadinya berada di peringkat 11 menjadi peringkat 22 nasional. Adapun kondisi SDM Provinsi Lampung dalam pasar tenaga kerja saat ini, antara lain, tersedianya SDM yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penilaian kualitas hotel, dan lain sebagainya. Selain itu SN belum memiliki keahlian teknis dan keahlian tertentu serta pencari kerja yang belum memiliki kompetensi tambahan selain pendidikan formal. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Lampung sedang menuju transformasi government 4.0 yang menekankan peran pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari transformasi tersebut, muncul tren perubahan cara kerja birokrasi. Menurut Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto, MA, menuju tahun 2024, Provinsi Lampung serius menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Provinsi Lampung memiliki visi, yaitu rakyat Lampung berjaya, aman, berbudaya, maju, berdaya saing dan sejahtera, yang akan diwujudkan melalui sejumlah misi. Berdasarkan peta jalan pembangunan SN, pemerintah daerah Provinsi Lampung saat ini sedang bekerja keras mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Berikut adalah potret ASN Provinsi Lampung, di mana ditinjau berdasarkan pendidikan. ASN Provinsi Lampung didominasi oleh HSN dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Ditinjau berdasarkan golongan, ASN Provinsi Lampung didominasi oleh HSN golongan 3. Ditinjau dari jabatan, ASN Provinsi Lampung didominasi oleh pejabat fungsional tertentu.
Jika dilihat lebih jauh, secara umum Provinsi Lampung telah cukup berhasil melakukan pemberdayaan gender yang ditunjukkan dengan mayoritas ASN yang adalah perempuan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah daerah melalui manajemen ASN dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pembenahan SDM di Provinsi Lampung menerapkan konsep berbasis kompetensi yang memaksimalkan peran lembaga Diklat dan LSP. Adapun alur proses dari penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut. Selanjutnya, kerangka konsep dalam mewujudkan Lampung kompeten dapat dilihat dalam bagan berikut. SDM Lampung Berjaya 2024. Misi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung antara lain. Tujuan besar yang akan dicapai diantaranya 1. Merumuskan pelaksanaan kebijakan Lampung kompeten. 2. Mempersiapkan dan mengembangkan kelembagaan. 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi SDM. 4. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sasaran dari SDM Lampung Berjaya 2024 mencakup 1. SDM yang memiliki keahlian keterampilan tetapi belum tersertifikasi. 2. SDM yang belum memenuhi kriteria SNI dan belum tersertifikasi. 3. Lembaga peningkatan kapasitas SDM. 4. KSN Pemerintah Provinsi Lampung. 5. Pemangku kepentingan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Outcome yang diharapkan, diantaranya 1. SDM berkompeten dalam hal ini bersertifikasi. 2. Peningkatan produktivitas, peningkatan IPM dan pelayanan publik prima. 3. Daya saing daerah, warga mandiri serta daya tarik investasi tinggi. Berikut adalah skema peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan SDM Lampung kompeten 2024. Strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan SDM Lampung kompeten 2024 diantaranya 1. Kebijakan link and match pendidikan. 2. Sinergi dan harmonisasi antara lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi, industri dan birokrasi sebagai regulator. 3. Keberadaan lembaga intermediasi guna mensinergikan berbagai pihak terkait. Adapun langkah pemerintah Provinsi Lampung dalam mengeksekusi strategi tersebut, antara lain 1. Identifikasi stakeholder dan penyamaan persepsi. 2. Pembentukan kelembagaan dan kesekretariatan. 3. Penyusunan roadmap dan action plan. 4. Sinkronisasi dan penganggaran. 5. Koordinasi antar lembaga. 6. Action. Sejumlah program dicanangkan pemerintah Provinsi Lampung untuk mencapai SDM Lampung berkompeten 2024, diantaranya 1. Membangun kelembagaan sertifikasi profesi. 2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan sertifikasi profesi. 3. Menginisiasi pengembangan kurikulum vokasi berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada jenjang pendidikan menengah. 4. Menyelenggarakan diseminasi kompetensi dan kewirausahaan. 5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kompetensi dan kewirausahaan berbasis industri serta potensi daerah. 6. Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi dan kewirausahaan. 7. Meningkatkan kompetensi profesionalisme aparatur. 8. Membangun iklim usaha yang baik dan berdaya saing. Infrastruktur utama yang dibutuhkan dalam mewujudkan SDM Lampung berkompeten 2024 terdiri dari standar kompetensi itu sendiri. Sebagai upaya menciptakan dan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten adalah dengan pelatihan berbasis kompetensi. Selanjutnya kelembagaan, diantaranya BNSP, LSP, dan TU. Strategi percepatan dan pengembangan Lampung kompeten diantaranya 1. Revitalisasi instruktur, sarana dan prasarana pelatihan. 2. Pemetaan sektor unggulan Provinsi Lampung. 3. Pengembangan sertifikasi kompetensi hasil pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 4. Pengembangan desain instruksional yang link and match SNI. Rekomendasi kebijakan percepatan program Lampung kompeten, antara lain, melakukan pendekatan birokrasi organisasi perangkat daerah melahirkan dukungan kebijakan dan menjaring komitmen stakeholders membentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi, BKSP.